Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Hasan hafizahullah ta'ala wa ra'ah tidak bisa hadir karena beliau sakit. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada beliau dan menjaga beliau. Maka di sini ana menggantikan beliau, cuman tidak melanjutkan kitab beliau karena kita berharap kajian kitab beliau semuanya kita ambil dari beliau. Maka mudah-mudahan Syekh lekas dan segera sembuh kembali mengajar kita semua. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menyebutkan atau menjelaskan tentang kemuliaan hadis dan ahlul hadis. Kemuliaan hadis dan ahlul hadis. Karena kita belajar dengan syekh itu belajar hadis yang berkaitan dengan masalah tauhid. Maka di sini ana ingin kita semua tahu bagaimana kemuliaan hadis dan ahlul hadis di dalam agama kita. Namun sebelum itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis merupakan salah satu di antara masadir syariah, sumber agama. Ya, agama kita yang hak dan mulia ini sumbernya dua, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, yaitu mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan salah satu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan sunnah ini pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikir, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Az-zikir di sini bukan saja Al-Qur'an, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, akan tetapi juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama, yaitu orang-orang yang pelajari Al-Qur'an dan pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau melihat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, kita akan temukan sanjungan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salaf. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan, memuliakan kedudukan mereka di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syahadat dirinya, syahadat para malaikah dengan syahadat ahlul ilm, orang yang berilmu, di dalam memberikan kesaksian yang besar, kesaksian yang mulia, kesaksian yang hak, yaitu kesaksian tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18, dan ini menunjukkan akan ketinggian kedudukan ahlul ilmi, orang yang belajar ilmu agama, orang yang faham ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Dia. Yang memberikan kesaksian tauhid yang pertama adalah Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wal malaikah, para malaikah. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla adalah ahli ilmu yang senantiasa menegakkan kebenaran. Yang senantiasa menegakkan kebenaran. Ayat ini kalau kita tadabburi, kalau kita cermati, maka akan terang dan jelas bagi kita bagaimana tingginya dan kemuliaan, bagaimana tingginya dan mulianya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan syahadat ahlul ilmi setelah syahadat dirinya dan para malaikat di dalam memberikan kesaksian tauhid. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang berilmu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari semua hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi ini, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan ini adalah kemuliaan ahlul ilmi. Allah membatasi dari semua hamba-hambanya yang benar-benar takut kepadanya hanya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang hanya benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya orang yang benar di dalam menuntut ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin faham dia akan masalah agama,
maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu yang sebenarnya, Bapak Ibu hadirin hadirat, adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang ditanyakan ya kepada para salaf terdahulu, siapakah orang yang berilmu? Maka mereka mengatakan orang yang berilmu itu sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Karena rasa takut yang ada di dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an membedakan dan tidak menyamakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Bahwasanya orang-orang yang berilmu mereka berada di atas kemuliaan dan di atas kedudukan yang tinggi. Sementara orang-orang yang bodoh mereka berada di atas, mereka berada di bawah kehinaan dan kerendahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidaklah sama. Orang yang berilmu adalah orang yang mulia. Orang yang tidak berilmu adalah orang yang hina. Dia hidup di dalam kehinaan, kerendahan, kebodohan. Sehingga karena kebodohannya tersebut, dia melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya yang mulia bahwasannya ahlu al-ilmi, mereka itu adalah pewaris para nabi. Dan cukuplah ini sebagai sebuah kehormatan bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham akan ilmu agama. Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itulah pewaris para nabi. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, "Ala innal ulama'a warathatul anbiya." Ketahuilah sesungguhnya para nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kemudian Nabi pun juga menjelaskan di dalam hadisnya yang mulia bahwa yang memuliakan ahli ilmu bukan saja Allah, akan tetapi para malaikah juga memuliakan ahli ilmu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Lihat bagaimana para malaikat memuliakan, menghormati ahlul ilmi, orang-orang yang belajar Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat adalah makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Fatir, "Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." Para malaikat itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4. Dan kepada ahlul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama, faham ilmu agama, malaikat meletakkan sayapnya ke bawah. Diletakkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena mereka cinta dan suka melihat ahlul ilmi yang setiap saat belajar ilmu agama. Senang ketika manusia ini belajar ilmu agama, dimuliakan, dihormati. Nah, bentuk mereka memuliakan, mereka meletakkan sayapnya, penghormatan kepada ahlul ilmi. Makanya majlis ilmu ini majlis yang dicintai oleh para malaikat. Andaikan orang-orang tahu keutamaannya, maka mereka tidak akan melewatkan majlis ilmu. Ini majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Majlis yang juga dicintai dan disukai oleh para malaikat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya di bumi ini ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berkeliling-keliling di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia.
Kenapa mereka berkeliling-keliling? Kata Nabi SAW, mereka mencari majalisul ilmi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Ketika mereka menjumpainya, maka mereka akan memanggil teman-temannya, halummu ta'alu ila hajatikum. Kemarilah kalian wahai saudara-saudaraku, kata malaikat ini. Ini majlis yang kalian cari-cari. Ini majlis yang kalian cari-cari. Maka berkumpullah para malaikat mengitari orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, makanya di antara keutamaan majlis ilmu, wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat yang mengelilingi itu tidak sedikit. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Selesai mereka menyaksikan ahlul ilmi yang belajar ilmu agama, maka mereka naik ke langit. Kemudian terjadilah dialog antara Allah dengan para malaikat, dan Allah Maha mengetahui. Allah berkata kepada para malaikat, apa yang kalian saksikan di dunia? Kata malaikat-malaikat tadi, sesungguhnya kami menyaksikan orang-orang yang tengah belajar ilmu agama, tengah mengingat namamu, berzikir kepadamu ya Allah, membesarkan namamu dan seterusnya, menyebut namamu. Kita kalau belajar ilmu agama, kita akan sebut nama Allah karena kita belajar Al-Quran, dan kita akan sebut nama Nabi SAW karena kita juga belajar hadis. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Hambaku memuliakan aku, mengingatku, menyebutku, ya, mengagungkanku, membesarkanku. Iya. Taib. Apakah mereka melihatku, kata Allah? Kata malaikat, tidak. Tidak, mereka tidak melihatmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku itu melihat diriku? Kata para malaikat, kalau sekiranya mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan semakin mengagungkan dan membesarkan dirimu, dan tidak akan pernah berhenti memuji, menyanjung, membesarkan dirimu ya Allah. Lantas Allah kembali bertanya. Kata Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka harapkan di situ? Apa yang mereka cari? Dan ini penting bagi kita semua yang hadir untuk memperjelas motivasi kita apa, tujuan kita apa, niat kita apa, maksud kita apa. Ya, ketika hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, penting sekali. Karena ada sebahagian orang memang hobi suka duduk rame-rame. Ya, bukan ilmu yang dia cari, bukan keridhaan Allah juga yang dia cari. Boleh jadi dia datang agar dilihat oleh teman-temannya. Boleh jadi dia datang agar orang-orang menyebut-nyebut namanya. Nah, Allah bertanya, apa yang mereka harapkan dariku? Apa yang mereka cintai, mereka sukai dariku? Kata mereka, yaitu para malaikat, yang mereka cari dan mereka harapkan darimu ya Allah adalah surganya. Sementara Allah Maha tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, hal ra'au jannati, apakah mereka yang duduk itu yang mengharapkan surgaku itu melihat surgaku? Kata para malaikat, tidak. Kaifa law ra'auha, bagaimana kalau sekiranya mereka itu melihat surgaku? Kata para malaikat, kalau mereka melihat surgamu ya Allah, maka mereka tidak akan berhenti beramal, melakukan ketaatan sampai mereka masuk ke dalamnya ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka takutkan dariku? Kata malaikat, yang mereka takutkan darimu adalah nerakamu ya Allah. Apakah mereka lihat nerakaku? Kata malaikat, la. Kalau begitu, bagaimana kalau sekiranya mereka melihat nerakaku? Kata para malaikat, kalau sekiranya mereka melihat nerakamu ya Allah, maka mereka akan lari sejauh-jauhnya dan tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat dosa. Setelah hiwar, percakapan antara Allah dan para malaikat ini selesai, apa kata Allah Azza wa Jalla? Saksikan oleh kalian para malaikat, anni qad ghafartu lahum. Ini keutamaan duduk di majlis ilmu. Aku ampuni dosa mereka semuanya.
Aku ampuni semuanya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa u'tihim, aku berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yaitu apa? Surga. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan dariku, yaitu apa? Neraka. Ini hadis azim, besar sekali dari Nabi SAW, yang memotivasi kita seharusnya untuk belajar Al-Quran, Sunnah, duduk di majelis ilmu, ya, dan tidak pernah bosan, tidak pernah capek, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus hadir. Orang yang senantiasa hadir ke majelis ilmu, kemudian dia benar-benar belajar, benar-benar memahami ilmu, ini orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Dan seorang penuntut ilmu harus memiliki motivasi yang tinggi. Makanya saya pernah tanyakan sama jemaah, ya, di salah satu masjid, apa motivasi antum hadir duduk di majelis ilmu? Bingung. Berarti selama ini nggak jelas. Makanya ngaji puluhan tahun pun ilmunya juga segitu-gitu aja. Kenapa? Karena motivasinya nggak jelas. Kemudian baru ada yang menjawab, untuk mengangkat kebodohan, Ustaz. Benar. Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena saya, Bapak Ibu sekalian, bahkan para imam terdahulu terlahir ke permukaan bumi ini dalam keadaan apa? Bodoh. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kita, mengeluarkan kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dari perut ibu-ibu kalian, dan kalian tidak mengetahui apapun. Kita ini bodoh, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengeluarkan kita seperti itu, Allah memberikan sarana kepada kita untuk bisa mengangkat kebodohan itu dari diri kita. Apa kata Allah lanjutan dari ayatnya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan buat kalian pendengaran. Ini kuping. Allah berikan kepada kita bukan untuk mendengarkan nyanyian musik, tapi untuk belajar ilmu agama, mendengarkan ilmu. Wal absar, Allah berikan kepada kita mata. Mata diberikan oleh Allah bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Agar kita kenal dengan Allah, agar kita tahu Allah, agar kita bisa membaca ayat-ayatnya, membaca hadis Nabi SAW. Lalu Allah berikan afidah, hati, kepada kita untuk apa? Untuk memahami ilmu tersebut. Ya, untuk memahami ilmu tersebut. Sehingga ketika hati ini faham akan ilmu agama, kemudian muncul kekhusyuan, muncul rasa takut, maka hati akan memerintahkan diri kita untuk berbuat amal saleh, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di ujung ayat apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mensyukuri nikmat telinga, mata, hati adalah dengan belajar ilmu agama. Kita duduk di sini mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis, mempelajari hadis merupakan semulia-mulia ilmu, ya, semulia-mulia ilmu, bahkan sebesar-besar ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan mempelajari hadis Nabi SAW, dengan mempelajari hadis Nabi SAW, kita bisa memahami Al-Quranul Karim. Dengan pelajari hadis, kita bisa memahami apa? Al-Quran. Karena hadis itu adalah mubayyin wa mufassir, penjelas dan pentafsir apa? Al-Quran. Seseorang tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran, mengetahui maksud Al-Quran, kecuali dengan mempelajari apa?
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat. Apakah Allah jelaskan salat tersebut detailnya di dalam Al-Qur'an? Tidak. Tentang masalah zakat, apakah Allah jelaskan detailnya, rinciannya di dalam Al-Qur'an? Tidak. Haji, puasa, dan seterusnya. Yang menjelaskan detailnya, rinciannya secara jelas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan kebutuhan Al-Quran kepada sunnah Nabi SAW itu lebih besar daripada kebutuhan sunnah kepada apa? Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah Nabi inilah yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran tersebut dengan sejelas-jelasnya. Ya, isi kandungan Al-Quran tersebut dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad agar kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ya Allah, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Ini tugas Nabi. Tugas Nabi untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada umat manusia. Ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi menjelaskannya? Dengan lisan, dengan perbuatan, dengan keputusan yang beliau ambil ketika terjadi perkara ini dan itu. Makanya mempelajari hadis Nabi SAW, bahkan kita menghabiskan usia kita demi mempelajarinya, menyebarkannya, merupakan seafdal amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian kita bisa memahami Al-Quran ini dengan benar. Makanya orang yang ingkar sunnah, hakikatnya dia mengingkari Al-Quran. Ada orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, yang dikenal di dalam agama kita dengan istilah kelompok Quraniyun. Orang-orang yang hanya berpegang kepada apa? Al-Quran, tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Hakikatnya adalah orang ini bukan saja ingkar sunnah, tapi juga ingkar kepada apa? Al-Quran. Ingkar kepada Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah dengan tegas menyebutkan bahwasannya dia menurunkan kepada Nabi SAW dua, Al-Quran dan apa? Sunnah. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab wal hikmah. Hikmah ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan hikmah menurut para ulama yang kami ridhai agama mereka, maksudnya adalah sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi sendiri juga mengatakan dalam hadisnya yang mulia, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengannya. Ya. Jadi sunnah adalah wahyu. Allah pun mengatakan di awal surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak berucap, berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak akan bisa beramal dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, kecuali dia harus belajar apa? Sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah Nabi SAW itulah ya penjelasan Al-Quran seluruhnya. Bahkan kehidupan Nabi itulah ya bukti hidup Al-Quranul Karim, praktek hidup Al-Quranul Karim. Siapapun yang ingin melihat Al-Quran hidup,
maka lihat kehidupan Nabi SAW. Kenapa? Hidup Nabi itulah ya aplikasi, implementasi dari isi Al-Quranul Karim. Ketika sebahagian sahabat datang kepada istri-istri Nabi SAW, dengarkan baik-baik. Sebahagian sahabat datang kepada istri-istri Nabi SAW, bertanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Nabi itu bagaimana amalannya, perbuatannya, akhlaknya bagaimana? Apa kata istri-istri Nabi SAW? Kana khuluquhul Quran. Akhlak kehidupan Nabi SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Maka kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis. Tujuannya apa? Agar kita hidup di atas dua dasar ini. Di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencari hadis ya sehingga menjadi rawi hadis, dia akan memperoleh kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Para ulama hadis dahulu, kalau kita baca bagaimana perjalanan mereka di dalam mencari hadis Nabi SAW, maka kita akan berdecak kagum. Dan dari situ terang dan jelas bagaimana mulianya mereka, karena mereka mencari hadis Nabi SAW, mempelajari hadis Nabi SAW. Ya, diawali oleh para sahabat Nabi SAW. Para sahabat adalah orang yang memiliki semangat yang besar, tinggi di dalam mencari hadis Nabi SAW. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan di dalam kitab sahih beliau tentang perjalanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Jabir, salah seorang sahabat yang mulia, melakukan perjalanan 1 bulan penuh demi mencari satu hadis. Allahu Akbar. Demi mencari apa? Satu hadis. 1 bulan penuh dia melakukan perjalanan, menemui salah seorang sahabat Nabi SAW yang mendengar sebuah hadis dari mulut Nabi, sementara dia tidak mendengarnya dari Nabi langsung. 1 bulan perjalanan. Dia beli seekor onta, kemudian dia siapkan bekalnya, kemudian dia lakukan perjalanan. Ya, dia lakukan perjalanan. Kita alhamdulillah tidak melakukan perjalanan 1 bulan. Juga tidak melakukan perjalanan melewati gurun pasir, melewati lembah. Tidak, jalan kita bagus alhamdulillah. Dahulu belum ada lampu, belum ada penerangan dan sebagainya. Sekarang kita alhamdulillah, kita punya mobil, kita diterangi dengan lampu dan sebagainya. Sahabat dahulunya berjalan 1 bulan demi mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka melakukan itu untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan. Di antara kemuliaan dan keutamaannya bagi para rawi hadis, Imam Bukhari melakukan perjalanan tidak tanggung-tanggung keliling dunia. Bukan beliau saja, Imam Ahmad, ya, Imam Muslim, itu mereka mempelajari hadis Nabi SAW tidak dengan duduk-duduk di rumah, tidak dengan belajar dari para ulama yang ada di negeri mereka, tidak, tapi mereka melakukan apa? Rihlah, perjalanan. Dan perjalanan di dalam menuntut ilmu adalah sebuah kemestian bagi seorang para penuntut ilmu, melakukan perjalanan. Kan tapi sebagian orang malas hari ini, la ilaha illallah. Datang ke masjid yang jaraknya tidak seberapa, berat. Berat. Baki bin Makhlad menempuh jalan 5.000 farsakh untuk bertemu dengan Imam Ahmad. 5.000 farsakh itu puluhan ribu kilometer untuk bertemu dengan Imam Ahmad, belajar hadis. Kita cuma datang ke masjid, ya, beberapa kilo saja. Kadang masjid di sebelah rumah kita nggak datang. Ya, motivasi kita lemah, semangat kita lemah. Nah, para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ya, dan lain-lain sebagainya, mereka itu mempelajari hadis karena mengharapkan keutamaan dan kemuliaan. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul hadis, yaitu para rawi hadis,
masuknya nama mereka ke dalam silsilatus sanad, rantai sanad yang membawa hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar membaca kitab hadis, ya, kita akan menemukan Imam Bukhari misalkan telah menceritakan kepada kami hadis guru kami fulan. Nanti gurunya berkata telah menceritakan kepada kami guru kami fulan, telah menceritakan kepada kami sahabat yang mulia fulan bin fulan. Sahabat yang mulia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mereka masuk, nama mereka masuk ke dalam apa? Rantai sanad yang memindahkan hadis ini dari Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan ini adalah kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan. Kehormatan. Namanya masuk di silsilatus sanad. Ya. Makanya para ulama mengatakan, sebahagian ahlul ilmi mengatakan, asyaddul bawa'ith wa aqwa ad-dawa'i li ala tahsili ilmi al-hadith lafzu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pendorong paling kuat, ya, motivasi paling besar bagiku di dalam mempelajari hadis Nabi SAW adalah lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang menjadi pendorongku, motivasiku. Aku meriwayatkan dari guruku, guruku meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan lagi dari atas, begitu sampai pada ujung kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan. Makanya orang-orang dulu mati-matian belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang dulu belajar hadis itu dengan sanadnya berbeda dengan kita. Belajar hadis dengan apa? Sanad. Kita belajar hadis tidak dengan sanad. Orang dulu dengan sanadnya mereka kuasai. Kenapa? Karena hadis tanpa sanad tidak akan mereka terima. Jadi mereka ketahui. Terus sanadnya bersambung, sanadnya bersambung, sanadnya bersambung, terus demikian sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar hadis, perhatikan nih, kita di majelis Syekh Abdul Hasan belajar hadis, adalah orang yang diharapkan paling bisa meneladani Nabi SAW dengan mempelajari hadis. Saya mau tanya, Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa Nabi SAW diutus? Untuk diikuti. Jangan bingung kalau ditanya. Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Diikuti. La ilaha illallah. Bingung. Untuk apa ya? Untuk diikuti. Untuk dicontoh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suri tauladan. Qudwah hasanah. Ya. Untuk diikuti, dicontoh, ditaati. Maka mencontoh dan mengikuti Nabi tidak akan sempurna kecuali dengan belajar apa? Hadis. Mustahil seseorang mengatakan aku ini adalah orang yang meneladani Nabi 100%, tapi dia nggak pernah belajar hadis. Dia nggak pernah membuka kitab hadis. Di rumahnya nggak ada buku hadis dan seterusnya. Mustahil. Ya. Makanya oleh karena itu, ketika seseorang belajar hadis, dengan demikian dia bisa meneladani, mencontoh, mengikuti, mentaati Nabi SAW. Dia tahu, ternyata ini yang diperintahkan oleh Nabi, seperti ini Nabi SAW melaksanakan perintah Allah. Ternyata ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dan seperti inilah Nabi SAW meninggalkannya, mengecamnya, mengancamnya, dan seterusnya. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Mustahil seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar sementara dia nggak belajar hadis Nabi SAW. Maka saya pernah ajarkan di dalam kajian kita,
tentang prinsip dasar Islam. Coba saya mau tanya, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Siapa yang bisa jawab? Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Hadiahnya ada nih. Ada jus. Silakan. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Oh. Tidak ada yang bisa jawab? Itu terjemahannya. Maknanya. Syahadat Muhammad Rasulullah. Syekh pun juga telah jelaskan di dalam kajian beliau. Saya pun juga sudah jelaskan dalam kajian saya. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Silakan. Ini menung semua. Sakit perut? Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi, ikat ilmu itu dengan catatan. Salaf mengatakan al-ilmu sayd. Ilmu itu buruan. Ilmu itu buruan. Dan pengikat buruan adalah catatan, menulis. Dan saya sampaikan ini, enggak bosan-bosan saya sampaikan. Ya. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang dimarfu'kan oleh para ulama hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, Nabi mengatakan apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan. Dengan catatan itu kita mengikat ilmu. Lupa, kita tarik lagi. Dia lari, kita tarik lagi. Tariknya bagaimana? Melihat catatan. Maka kalau orang dulu ngaji, nggak bawa pena dan kertas, ya, mereka nggak bisa. Sama seperti petani pergi ke sawah nggak bawa apa? Nggak bawa cangkul. Mau nggak petani pergi? Nggak pergi. Atau nggak ada parang. Ya. Penuntut ilmu lazim harus membawa. Mungkin nggak semuanya bisa dia catat, tapi ada beberapa poin yang bisa dia catat. Kalau Bapak Ibu ngajinya seperti ini terus, berapa lama pun ngaji, saya tanyain juga nggak akan bisa jawab. Tapi kalau kita punya catatan, kita bisa ngulang-ngulang. Lagi jualan, kita bisa jualan-ngulang. Oh, ini kajian saya. Oh iya, oh iya. Ya. Makanya orang dulu, yaitu para penuntut ilmu dahulu, para ulama salaf, mereka di usia-usia akhir mereka kumpulkan semua catatan-catatan mereka itu. Kemudian mereka mengatakan, saya alhamdulillah telah memperoleh 10 karung ilmu, kata dia. 10 karung ilmu itu maksudnya apa? Catatan dia itu udah 10 karung jumlahnya. 10 karung. Di situ semuanya. Kalau mereka akan mengajarkan ilmu, mereka akan ambil catatan mereka. Kemudian mereka letakkan depan mereka, kemudian mereka sampaikan. Makanya orang dulu, para ulama dahulunya, dulu bisa gila kalau sekiranya catatannya hilang atau terbakar. Kita kalau buku kita terbakar atau hilang bisa gila? Anda mau tanya nih, jawab. Tidak. Kita kalau gilanya kapan? Apa yang hilang kalau kita gila? HP hilang, gila. Motor hilang, gila. Rumah kebakar, gila. Orang dulu, para ulama dahulu, itu bisa gila, hilang akalnya, nggak waras lagi kalau catatannya hilang atau terbakar. Makanya kalau kita belajar hadis, mengkaji tentang masalah rawi hadis, kita akan temukan nanti di situ rawi ini hadisnya diterima sebelum terjadi insiden ini menimpa dirinya. Ketika dia menyampaikan hadis setelah insiden ini terjadi, hadisnya nggak lagi diterima. Kenapa? Dia mulai mengalami kegoncangan. Makanya itu nggak diterima lagi sama para ulama hadis. Seperti itu. Telitinya orang-orang dahulu di dalam mencari hadis. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemana-mana bawa catatan, bawa pena, catat. Poin-poin aja, nggak semua penjelasan mungkin kita nggak bisa catat semuanya. Yang penting-penting dicatat. Nah, syahadat Muhammad Rasulullah ini sudah saya jelaskan, saya ulang-ulang dan seterusnya. Dan mungkin bukan saya aja, para ustadz yang lain juga menjelaskan. Makna syahadat Muhammad Rasulullah ada 4. Mentaati apa yang dia perintahkan, membenarkan apa yang dia sampaikan, meninggalkan apa yang dia larang. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ya.
Nah, seseorang nggak akan pernah bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan apa? Belajar hadis. Mungkin nggak seseorang bisa beribadah kalau dia nggak belajar hadis? Makanya lihat, pernah dengar istilah ada orang yang sholatnya itu cuman mengingat saja. Saya pernah ketemu ada orang kayak begitu, sholatnya cuma ingat saja. Udah sholat, udah. Lalu gimana sholatnya? Ingat aja. Kan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau saya udah ingat Allah, udah saya sudah sholat. Benarkah ibadahnya? Benar? Tidak. Sholat itu seperti apa? Nabi jelaskan. Sholat itu kau berdiri tegak lurus menghadap ke arah kiblat, kata Nabi SAW. Kemudian kau mengangkat kedua tanganmu, kemudian apa? Bertakbir. Lalu kau membaca doa iftitah, kemudian kau membaca Al-Fatihah, kemudian kau membaca surat yang mudah bagimu, kemudian ruku. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa difahami? Makanya seseorang tidak akan pernah bisa meneladani Nabi, mengikuti Nabi 100% kecuali dengan belajar hadis Nabi SAW. Dan di antara keutamaan, kemuliaan orang yang belajar hadis, kita kalau belajar hadis akan sering mendengar nama Nabi disebut, iya atau tidak? Nabi bersabda. Maka ketika itu di antara adab yang diajarkan oleh Nabi dan hukumnya wajib, setiap kali nama Nabi SAW disebut, kita bersolawat. Makanya orang yang paling banyak solawat di muka bumi ini buat Nabi itu adalah ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka ketika baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya. Ini kemuliaan. Makanya para penuntut ilmu hadis harus banyak sholawat kepada Nabi. Kalau enggak ada faedah, enggak ada kemuliaan dia belajar hadis. Dia sendiri tidak mengamalkan hadis. Nabi SAW mengatakan, perkataan Jibril, raghima anfu abdin au ba'ud, rugi dan celaka hamba, man dzukirta indah walam yusalli alaik, disebut namamu wahai Muhammad, di sisinya sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat. Nama Nabi disebut, dia enggak solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang salawat kepada Nabi 1 kali, Allah salawat untuknya berapa kali? 10 kali. Tidakkah kita mulia dengan demikian? Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah salawat untuknya 10 kali. Dan siapa yang banyak salawat kepada Nabi, kata Nabi SAW, dialah orang yang paling pantas dan berhak memperoleh syafaat dariku pada hari kiamat. Nabi mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak terhadap syafaat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku di dunia. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan kemuliaan hadis dan ahli hadis, besok di akhirat, perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 71, besok manusia itu akan dipanggil ya di akhirat berkumpul bersama imam-imam mereka. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari akhirat itu adalah hari di mana kami memanggil semua manusia bersama imam-imam mereka. Saya mau tanya, orang yang belajar hadis, siapa imamnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan, kedudukan yang tiada tara ketika besok kita dipanggil ya untuk berkumpul bersama dengan imam kita. Yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa belajar hadis ini. Ya, sungguh tinggi dan mulia kedudukan orang-orang yang belajar hadis. Bahkan orang-orang yang belajar hadis, mereka diharapkan masuk ke dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di Mina waktu pelaksanaan haji. Nabi SAW mengatakan, nadharallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighah.
Kata Nabi SAW, Allah berikan cahaya wajah yang berseri-seri kepada siapa? Kepada orang yang mendengar ucapanku. Orang yang mendengar ucapanku, kata Nabi SAW. Kemudian dia hafal, kemudian dia fahami, kemudian dia sampaikan kepada orang. Diberikan cahaya di wajah. Ya, diberikan cahaya di wajah. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ini salah seorang ulama hadis besar. Imam besar di dalam hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Laisa min ahli al-hadits ahadun illa wa fi wajhihi nudratan li hadzal hadis." Tidak ada seorang pun dari ahlul hadis melainkan di wajahnya pasti terdapat cahaya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allahu akbar. Makanya ahlul hadis wajahnya akan dibersihkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan cahaya, Allah akan berikan wajah yang berseri-seri kepada mereka. Ya. Kita bisa lihat ulama-ulama kita, para asatidzah kita yang mengajarkan hadis, yang belajar hadis, kita akan lihat bagaimana wajah mereka berseri-seri, bercahaya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini panjang lagi, banyak lagi bagaimana para imam-imam terdahulu membesarkan hadis, memuliakan hadis. Ini mungkin insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita, dan saya berharap terus ya pupuk motivasi yang besar di dalam diri kita untuk terus belajar ilmu agama, pelajari hadis Nabi SAW. Dengan demikian kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan demikian kita bisa meneladani Nabi SAW 100%. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.